Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sejarah alat musik terbang. Nah, ada yang tahu nggak alat musik terbang itu seperti apa? Nah teman-teman, ini nih namanya alat musik terbang. Ada yang tahu nggak selain terbang apa nih namanya di Indonesia? Nah teman-teman, ternyata selain namanya itu terbang, juga dikenal di Indonesia dengan rebana. Yuk kita cari tahu gimana sih awal mula rebana itu ada dan siapa yang membawanya. Ayo. Jadi teman-teman, rebana itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu arba yang artinya 4. Nah, makna 4 di sini itu ialah prinsip dari agama Islam sendiri. Yang pertama, kewajiban kepada Allah, masyarakat, alam, dan pada diri sendiri. Tahu nggak kalian teman-teman, kalau nama rebana itu sangat banyak di Indonesia karena kebudayaan Indonesia yang banyak. Ada penyebutan rebana dengan rabana, ada robana, ada terbana, ada terbang ataupun terbang. Masuknya rebana ke Indonesia abad ke-16 Masehi teman-teman, diiringi pula dengan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Nah, melalui hal itu kemudian rebana pun menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia, baik madrasah, majelis, taklim, masjid, dan pesantren teman-teman semua. Nah, dari sinilah akhirnya rebana mulai menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dan di semua kalangan, baik majelis, taklim, masjid, maupun pesantren. Tahukah kamu bahwasanya dengan kemajemukan bangsa Indonesia menjadikan rebana yang ada di Indonesia pun berbeda-beda pula nama serta manfaatnya berdasarkan daerah masing-masing. Kalau secara besar nih teman-teman ya, pembagian rebana itu ada 5. Ada rebana ketimpling, hadroh, kasidah, maulid, dan biang. Dan itu pun berbeda-beda fungsi dan asal dari daerahnya. Jenis rebana pertama itu rebana ketimpling. Jadi rebana ketimpling ini ialah rebana yang paling kecil. Garis tengahnya hanya 20-25 cm. Kegunaan rebana ini untuk mengiring pengantin serta sebagai rebana pengiring maulid. Nah teman-teman, kalau yang di belakang aku ini namanya rebana hadroh. Rebana hadroh ada 3 buah. Yang pertama disebut bawa, yang kedua itu seling, yang ketiga itu gedung sebagai basnya yang paling besar. Nah teman-teman, kalau yang di belakang aku ini namanya rebana qasidah, dipakai untuk mengiringi musik qasidah. Tahu kan teman-teman qasidah itu apa? Qasidah itu ialah puisi Arab atau pujian-pujian. Nah, yang sering kalian lihat di TV ada kan atau di pentas-pentas qasidah. Nah teman-teman, kalau rebana yang di belakang aku ini namanya rebana maulid. Rebana maulid merupakan rebana yang dasarnya 40 cm, lebih besar daripada rebana hadroh. Pertama kali rebana ini dibawa oleh seorang mubalik bernama Habib Hussein Al-Haddad. Nah teman-teman, kalau rebana ini namanya rebana biang. Rebana biang merupakan rebana yang paling besar di antara rebana yang lain. Nah rebana ini merupakan jenis yang terakhir ya teman-teman di antara jenis-jenis rebana yang ada di Indonesia. Rebana biang ini memiliki 4 macam. Yang paling kecil diameternya 20 cm namanya ketok. Yang 30 cm namanya geduk.
Yang bergaris tengah 60 cm namanya kotek, dan yang paling besar 60-80 cm. Nah, ini nih yang namanya biak. Nah, teman-teman, udah selesai nih kita ngebahas jenis-jenis rebana, pengertian rebana, awal mula masuknya. Nah, ini teman-teman contohnya dari penggunaan rebana yang ada di kalangan pondok pesantren ataupun anak muda. Yuk kita lihat videonya. Oh ya Allah. Nah, teman-teman, gimana videonya? Asik kan? Ada yang berdiri terus duduk, berdiri lagi, duduk lagi. Pokoknya asik bener kan? Tapakan-tapakannya juga ya teman-temannya. Enak sekali suaranya didengar. Nah, udah kita lihat semuanya. Udah selesai nih pertemuan kita untuk program rebana ini. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video kita ya, biar kita bisa bikin video bermanfaat lainnya.